Kalau saya berniat mengamalkan kebaikan atau bersedekah atau zikir untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal, ketahuilah bahwa membaca ayat tertentu untuk amalan tertentu itu butuh Pak Ustadz, kalau saya berniat mengamalkan kebaikan atau bersedekah atau zikir untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal, apakah bisa diterima? Atau adakah zikir yang untuk kedua orang tua saya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, singkat, padat, jelas, dan terarah. Barakallahu fiki. Virus corona apakah bertasbih? Jawabannya ya. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Dan virus corona bagian daripada apa yang ada di dalam ayat, sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, termasuk di dalamnya virus yang sedang ditakuti manusia. Kemudian ketakutan berlebih, apakah itu termasuk syirik? Takut yang akan masuk ke dalam takut syirik adalah takut beriringan dengan mengagungkan yang ditakuti. Tidak hanya sekedar takut, namun takut ditambah dengan pengagungan kita terhadap sesuatu yang kita takuti. Kita agungkan sesuatu yang kita takuti itu. Tidak sekedar takut saja, namun takut saja itu adalah takut tabiat. Seperti takutnya manusia berlebih kepada singa, takutnya manusia berlebih kepada angin kencang, takutnya manusia berlebih kepada serigala, takutnya manusia berlebih kepada bahkan kepada kecoa. Kadang-kadang ada orang yang takut luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya takut tabiat. Takut yang sifatnya adalah tabiat. Dan kelemahan iman, kelemahan ilmu tentang takdir yang membuat manusia takut. Namun kalau manusia benar-benar kokoh ilmu tentang takdir, maka dia akan berusaha berikhtiar dan hasilnya ia serahkan kepada Allah. Kena atau tidak kena, Allah yang akan menentukan. Kemudian apabila seorang anak, orang tuanya sudah wafat, kemudian dia ingin beramal soleh untuk orang tuanya, boleh. Karena kesolehan orang anak adalah bahagian daripada hal yang akan mengantarkan pahala kepada orang tua. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang Bani Adam wafat, maka hapus seluruh amalnya, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satu yang 3, awaladin salih, atau yang ketiga adalah anak saleh. Maka anak saleh akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Maka jadilah kita anak saleh agar seluruh amal kita mengalir dalam bentuk pahala juga kepada orang tua kita. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Dan zikir yang paling khusus adalah doa untuk ampunan untuk orang tua kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, jawabannya serta penjelasannya semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kita mengumpulkan donasi untuk keluarga yang terkena dampak dari berlakunya lockdown. Nah, donasi sudah terkumpul, barang sudah terbeli seperti kesepakatan awal. Ternyata ada yang punya usul, jika sisa uang bisa dibelikan beras dan berasnya akan diberikan secara bertahap setiap bulannya. Sedangkan keinginan dari saya secara pribadi ingin membagikan sisanya dalam bentuk uang. Karena uang donasi harus dihabiskan saat ini juga. Karena tujuan awal juga kan untuk meletak untuk mereka selama lockdown. Saya minta penjelasannya dari Ustadz tentang masalah ini. Jazakallahu khairan Ustadz. Dikembalikan kepada kesepakatan. Dikembalikan kepada kesepakatan. Kalau kesepakatan awalnya adalah bahwa dana tersebut segera diserahkan, sebahagian dalam bentuk sembako, barang, dan sebahagiannya dalam bentuk uang, dan kemudian ada usulan yang belum kesepakatan, maka usulan tidak bisa mengalahkan kesepakatan. Usulan tidak bisa mengalahkan kesepakatan. Lakukan apa yang telah disepakati bersama,
Namun kalau ingin dilakukan perubahan, lakukan perubahan dengan kesepakatan bersama. Allahu a'la, wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudari kita tadi yang bertanya. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Awang yang dari pesisir selatan tadi, Pak Ustaz. Nah, silakan Bapak. Yang saya tanyakan tadi tertinggal, apakah saya mengajarkan kepada anak saya sebuah ayat Al-Quran dari At-Taubah ayat 51 dengan surat Al-Falaq agar anak-anak saya jangan dapat menghilangkan kecemasan dari wabah-wabah corona yang istilahnya isu-isunya sangat menakutkan ini. Mungkin kesalahan inilah mungkin yang membuat masyarakat kita menjadi takut. Jadi saya ajarkan kepada anak saya supaya melafazkan surat At-Taubah ayat 51 dan surat Al-Falaq. Apakah boleh, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Membacakan ayat yang di dalamnya ada perlindungan, pemohonan perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala, dan memerintahkan anak untuk mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa taala adalah bahagian daripada praktek ayat. Bahagian daripada praktek ayat. Akan tetapi, ketahuilah bahwa membaca ayat tertentu untuk amalan tertentu itu butuh keterangan khusus dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Soal Al-Falaq, ya, diperintahkan Allah tabaraka wa taala, dicontohkan Rasul kita tercinta Muhammad SAW, dibaca di waktu khusus, yaitu dibaca di waktu pagi, ya, sebelum matahari terbit, di waktu sore sebelum matahari tenggelam, dan bertujuan dan berfungsi untuk fadilah, terlindung dan terbebas dari mara bahaya, daripada hal yang buruk. Ya, muawwidzatain termasuk Al-Falaq dan An-Nas dibaca 3 kali masing-masing di pagi hari menjelang terbitnya matahari, akan memberikan keamanan sampai sore, dan dibaca 3 kali di waktu sore untuk memberikan dan mencapai keamanan sampai pagi. Adapun surat At-Taubah yang tadi ditanyakan bukan bahagian yang harus dibaca, karena tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala, mohon perlindungan dengan ayat, mohon perlindungan dengan hadis, dengan lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi SAW pada waktu yang telah pula diajarkan. Adapun ketika kita bacakan ayat dan meminta anak mohon selalu perlindungan kepada Allah, dan selalu mohon perlindungan kepada Allah, dan jangan pernah mohon perlindungan kepada selain Allah, itu praktek ayat. Praktek ayat dan pengamalan daripada ayat, namun bukan lafaz khusus dalam tujuan mendapatkan perlindungan, kecuali dalam hal-hal yang khusus yang telah diajarkan tadi. Sekiranya kita baca Al-Falaq misalnya setelah jam sekian, misalnya jam 10 pagi, dan kita niatkan untuk menjaga dan semacamnya, maka hal tersebut kesalahan, karena untuk keutamaan itu dibacanya sebelum terbitnya matahari dan dibacanya sebelum tenggelamnya matahari. Allahu ta'ala alam bisawab. Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua. Baik, kita kembali, kita mengangkat penelpon yang sudah masuk, dan mungkin ini pertanyaan terakhir di kesempatan kita yang berbahagia ini. Kami mohon maaf kepada pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya, begitu banyak yang masuk, tidak bisa kita bacakan satu persatu. Semoga di lain kesempatan kita bisa membacakannya biiznillahi azza wa jalla. Baik, kita angkat penelpon yang sudah masuk. Mana yang afdal dari membuat musala daripada itu umrah? Membuat musala. Baik. Daripada umrah, mana yang afdal? Baik, Ibu. Lebih afdal mana? Berumroh, melaksanakan umroh, atau membuat musalla? Kalau umrohnya adalah umroh wajib, belum pernah umroh sebelumnya, maka itu lebih afdal daripada membangun musalla. Karena sesungguhnya membangun musalla bukanlah kewajiban. Dan umroh pertama kali, hukum yang paling hak, dalam paling benar, yang paling kuat adalah hukumnya wajib. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah umroh dan ibadah haji dan ibadah umroh karena Allah.
Disebut haji dan umrah, menunjukkan bahwa perintah harus berhaji dan harus berumrah. Namun kalau sekiranya itu bukanlah umrah wajib, namun umrah sunat, maka dilihat apakah musola itu dibutuhkan di tempat kita. Orang terlalu jauh untuk mencari tempat lain dan punya hajat untuk adanya musola yang harus hadir karena terlalu jauhnya tempat sholat yang lainnya. Sekiranya seperti itu, maka mungkin membangun musola lebih afdal karena manfaatnya lebih terasa. Namun sekira-kira tidak seperti itu, musola sudah bertebaran dan sudah terlalu banyak, maka umrah mungkin lebih baik. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, alhamdulillah berakhir pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini.